Oke, kita ngomongin mengenai salah satu metode gitu ya. Kemarin kita udah singgung dikit ya. Travel cost method. Nah, ini mungkin ditunggu-tunggu sama ya udah. Ya, kalau nggak salah kelas ini cuma satu gitu ya. Karena umumnya saya nggak tahu kenapa. Mungkin alasannya karena kakak tingkat juga banyak kan pakai TCM gitu ya. Jadi hampir semua yang SDA pakai TCM. Tapi mungkin di semester ini, di angkatan kalian yang ngambil SDA nggak terlalu banyak nih, ya. Karena mungkin bahasan mengenai travel cost method baru didapatkan di semester ini, ya. Sedangkan teman-teman sudah harus nyusun di semester sebelumnya. Jadi kemungkinan jadi kurang favorit lah. Ya, berita yang bagus sebenarnya ya. Karena tahun lalu itu SDA banyak dan hampir semuanya pakai TCM. Okay. Kind of boring lah buat saya kadang-kadang. Okay. Dan ada beberapa drawbacks-nya, ada beberapa kekurangannya memang dari si TCM ini. Oke, kita ngomongin TCM, ada yang zonal, ada yang individual. Udah TCM, yang paling sering sebenarnya ini, yang paling sering dipakai. Si Mas udah pakai individual juga kan? Iya, Pak. Ya, ini udah ditunggu-tunggu sebenarnya. Ya. Oke, lanjut. Kita ngomongin TCM lagi sedikit. Overview tentang TCM. TCM ini katanya adalah melihat gitu ya, biaya waktu dan biaya perjalanan. Jadi meskipun yang paling mudah dilihat adalah biaya perjalanan gitu ya, beberapa literatur mencoba mengkuantifikasikan biaya waktu sebenarnya. Oke, dirupiahin dengan beberapa asumsi tentunya. Pakai opportunity cost bisa, pakai cuman estimasi aja juga bisa. Oke. Meskipun di beberapa paper termasuk yang ada di KTTA jarang sekali yang mengkuantifikasi biaya waktu ini. Umumnya cuma biaya perjalanan aja. Oke. Dan kita akan ngomong mengenai recreational trip, halan-halan. Oke, jadi ketika kita ngomong TCM, maka ini adalah tempat wisata. Oke, yang saya ulang kemarin. Dan harus ada yang datang. Kalau tempat wisata tapi nggak ada yang datang, tidak tepat untuk dinilai menggunakan travel cost method. Oke ya, sip. Sekarang katanya di slide ini gitu ya, ini bagian dari reveal preference method, gitu ya. Dan kita akan melihat behavior dari wisatawan. Oke. Jadi ketika ngomongin TCM, maka mindset kita langsung ke tempat wisata. Oke, karena yang paling mungkin atau yang bisa dilakukan oleh TCM adalah bagaimana kita ngelihat dari perilaku si traveler itu. Ya, sama. Kayak kemarin kita udah ngomong sedikit banyak mengenai TCM. Pada pertemuan kali ini kita cuman mau mungkin banyakin mengenai ilustrasi hitung-hitungan aja teman-teman. Oke? Oke, kita lihat nih. Katanya TCM itu based on preference, gitu ya. Manfaat yang diterima meskipun proksinya pakai cost. Oke. Kemudian menggunakan konsep kurva permintaan. Oke, gimana kita gambarin kemarin modelnya seperti ini. Kalau di makro kita ngomongnya ada price, ada quantity. Oke. Nanti kita juga ngomongin mengenai hal yang sama. Oke. Slide ini ngomong apa? Oke. Ketika kita ngomongin travel cost method, model yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya seperti ya teman-teman lihat di sini. Bahwa jumlah visit gitu ya, itu merupakan fungsi dari travel cost. Oke. Dan X ini bisa macam-macam, bisa income, bisa age, bisa pendidikan, bisa jarak tempuh, dan seterusnya. Oke. Meskipun tidak menutup kemungkinan hanya dari si travel cost saja. Mungkin nggak? Mungkin. Nggak masalah. Nanti kita lihat dua contoh di mana kita hanya menggunakan dua variabel aja, hanya jumlah visit dan travel cost-nya. Sedangkan nanti di individual, supaya lebih matching sama KTTA-nya si Yehuda, kita coba multivariabel. Oke, kita berangkat nanti dari yang bivariate dulu, yang dua variabel dulu. Nanti kita berangkat ke yang multivariabel. Oke, sip.
Ada beberapa jenis, yang mungkin mudah-mudahan nggak terlalu teknis ya. Ketika kita mau mendapatkan kurva permintaan, teman-teman, maka kita harus mengestimasi gimana sih ini persamaan garis ini. Kalau di SMA dulu kita pakai Y sama dengan MX plus B gitu ya. Ya nggak, di SMA. Ini adalah persamaan dari garis Y yang merupakan hubungan M ini kalau bahasa SMA-nya dulu gradien, bahasa SMA saya, bahasa teman-teman saya, teman-teman masih ketemu gradien nggak? Apa ada bahasa yang lain? Nggak ada gradien-gradienan. Sama, Pak. Oh, sama ya? So, kayaknya ilmu matematika agak bergeser nih. Saya nggak tahu kenapa diganti ya cara memahami matematika. Saya jadi bingung kadang-kadang ngajarin anak saya. Dulu ayah pakainya kayak gini nih gitu kan. Tapi sekarang nggak kayak gitu ya gitu kan. Jadinya berantem. Padahal ujung-ujungnya sama ya. Kalau teman-teman masih ketemu gradien, nah sebenarnya inti dari tadi menuliskan persamaan permintaan itu kita cuma mau cari garis lurus aja nih. Untuk sementara saya akan memperkenalkan linear regression function dulu. Regresi linear dulu. Ya. Meskipun yang namanya persamaan belum tentu full linear. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan data gitu ya tidak memungkinkan pakai persamaan linear. Well, itu nanti. Teman-teman S2 juga dapat lah insya Allah. Oke, berapa? 5 tahun lagi ya S2 ya? Oke, bisa teman-teman. Oke, jadi mungkin kita nggak akan bahas terlalu detail mengenai regresi, mengenai asumsi-asumsi yang saya pikir sudah pernah dibahas di statistik gitu ya. Ketemu regresi nggak di statistik? Statistiknya 1-2 apa statistik doang sih? Statistik aja, Pak. 1. Ketemu regresi nggak, Ri? Oh, ketemu. Oke, Ketemu, sip. Pak. Pakai eViews atau pakai Excel? Pakai Excel, Pak. Oke. Oh iya, saya lupa mengabari bahwa di pertemuan kali ini saya mengharapkan gitu ya, sedikit memaksa teman-teman menyiapkan file Excel-nya. Software Excel dibuka. Karena nanti teman harus mengikuti. Oke, jadi siapkan file Excel-nya. Karena kita akan mengerjakan semua based on Excel. Oke, saya lupa nginfoin. Sebelum menginfokan di awal pertemuan, saya lupa. Oke ya, lanjut ya. Nah, dilihat dari grafik ini gitu ya, ada beberapa istilah yang mungkin perlu kita klarifikasi nih. Nanti akan ada istilah cok gitu ya. Coke gitu ya. Cok gitu ya. Cok ini adalah harga tertinggi gitu ya, yang membuat orang-orang itu nggak akan datang ke tempat wisata tersebut. Oke. Sedangkan ada istilah mengenai travel cost dan consumer surplus. Travel cost ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh si konsumen, si pengunjung. Oke. Sedangkan consumer surplus itu duitnya nggak dibayarin, nggak keluar uang, tapi si pengunjung sebenarnya mau ya untuk sampai di titik itu. Dia mau nih bayar lebih dari titik yang ini, ya, tapi nggak dikeluarin. Makanya itu istilahnya adalah consumer surplus. Ya, istilah seperti itu. Ada beberapa, kemarin di kelas sebelumnya saya tanya, jadi Pak, kalau mau nilai ekonomi itu di bawah kurva, apa cuma consumer surplusnya aja? Menurut saya, dan kayaknya kemarin diskusi dengan Pak Edi dan Pak Teguh gitu ya, seperti kita mencapai kata sepakat bahwa sebenarnya kalau kita mau menghitung total economic value, semua nilai dari satu situs gitu ya, maka kita akan ngomong semua garis di bawah kurva. Oke, termasuk travel cost-nya. Oke, meskipun nanti bahasa yang dipakai adalah apa? Consumer surplus. Kenapa cuma pakai consumer surplus aja? Nah, ini juga mungkin jadi pertanyaan bagi kami juga ya. Mungkin karena kebanyakan tempat wisata yang akan dinilai itu free. Oke. Jadi memang yang mau dinilai adalah consumer surplusnya. Meskipun kalau kita menghitung satu situs secara keseluruhan, nanti kita di TCM, di Individual Travel Cost Method, itu ya semua garis di bawah kurva. Oke, jadi kita cuma kayak rumus segitiga doang nih. Rumus segitiga ada yang masih ingat? Ada yang
Masih ingat rumus SD-nya segitiga? Apa teman-teman? Setengah kali alas kali tinggi, Pak. Oke, terbukti ya, Mas Fari dulu nggak langsung ke stan ya. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita akan menghitung luas garis di bawah kurva, baik consumer surplus maupun keseluruhan, itu semua bentuknya segitiga. Jika kita membuat regresinya garis lurus. Oke ya, gampang. Jadi meskipun nanti ada istilah-istilah yang agak-agak aneh, kita cuma menghitung garis segitiga ini doang, teman-teman. Oke ya, sip. Gampang. Oke, berikutnya. Nah ya. Ketika kita ngomongin regresi, gitu ya, itu buat apa sih? Gitu ya? Itu untuk mendapatkan persamaan ini, teman-teman. Oke. Jadi ketika kita mengerjakan regresi, itu tuh mau dapetin ini. Kita supaya tahu hubungan antara Y sama X. Dalam kasus ini, kita mau mengetahui hubungan antara jumlah kunjungan dengan jumlah biaya perjalanan. Supaya dapat hubungannya, kita lakukan regresi. Oke. Jadi regresi itu cuma mau cari kayak ginian doang. Oke, jangan kita bikin susah. Ya. Hidup agak susah, jadi kita ngomonginnya bahasanya gampang-gampang aja. Sebentar, teman-teman. Sorry. Oke, lanjut. Ya, seperti saya omongin tadi, nah, ada kemungkinan bahwa ini mungkin khusus ke Mas Yehuda ya, data yang kita dapatkan itu nggak bagus. Oke, ada kemungkinan sehingga tidak memungkinkan untuk membuat persamaan linier seperti ini. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan nanti kita harus menggunakan semilog. Kapan nih? Ya, kapan harus pakai learn function nih? Buat Mas Yehuda. Itu sangat mungkin terjadi kalau kamu survei di masa pandemi. Oke. Kapan tuh? Kalau dari semua responden yang kamu tanyakan dalam kasus individual, itu datang ke lokasi tersebut cuma sekali dalam setahun. Atau rata-rata atau mayoritas itu hanya sekali dalam setahun. Jadi misalnya kita coba bikin garis ya, ini jumlah visit gitu ya dari masing-masing responden 1, 2, 3, 4. Semuanya ngumpul di sini nih. Oke, kebanyakan di sini. Jadi nanti kurvanya itu adalah skewness-nya ke sini. Nah itu kita nggak bisa pakai linear, tapi gitu ya jumlah kedatangannya bisa dibuat pakai fungsi logaritmik. Supaya tabelnya normal. Oh sorry, kurang lurus, normal. Oke, nanti itu kita serahkan ke Mas Yehuda dan pembimbingnya. Biarin dia yang pusing aja, oke? Kita tinggalin. Pokoknya tapi ada jalan keluarnya Mas Yehuda, jadi jangan khawatir. Oke, saya mau menyampaikan ada jalan keluarnya. In case ketemu kasus seperti itu, ya keluarnya. Nah, terus, ya saya hapus dulu. Ada bahasa susah lagi di bawah nih. Ya. Consumer surplus dari salah satu zona itu digambarkan dengan persamaan ini. Maksudnya apa nih? Oke, sekarang kita lihat contoh ya, contoh teman-teman. Mudah-mudahan nggak bikin puyeng gitu ya. Ini kita buat seperti ini. Ini kita balik ke SMA dulu. Ya, matematik. Wah Pak, padahal saya lulus dari SMA supaya nggak ketemu matematik lagi ya. Misalnya. Ada persamaan seperti ini. Kita bilang ini adalah Y sama dengan AX plus B, atau AX minus B lebih tepatnya. Tapi kita buat Y sama dengan AX plus B. Untuk mencari wilayah di bawah kurva, yang ini teman-teman. Oke. Ada yang tahu kita pakai apaan rumusnya? Kalau kita mau mencari area di bawah garis itu? Integral, Pak. Sorry, nggak dengar saya? Integral, Pak. Oke, pakai fungsi integral dari persamaan garisnya. Oke, jadi gimana? Y sama dengan DY. Jadi gimana? Rumus integral dari ini gimana, Mbak Reski? Sorry. Ini saya balik biar sama kayak persamaan tadi ya. Kita buat jadi A plus BX.
biar sama kayak rumus fungsi yang kemarin kita bahas. Y sama dengan alfa plus beta di travel konsum. Oke, jadi gimana? AX AX tambah setengah. Tambah BX kuadrat. Enggak, Pak. BX kuadrat. Setengah Pakai BX kuadrat. Setengah BX kuadrat. ini. Iya, Pak. Oke. Ini adalah persamaan integral dari rumus yang atas. Terus gimana kalau kita mau mencari, pakai warna apa ya, biru. Gimana kalau kita mau mencari berapa luas dari garis ini, maka kita harus tahu parameter di sini nih. Ini misalnya ada X2, di sini X1. Gitu nggak, Pak Reski? Jadi ketika kita mau tahu, kita tinggal bikin AX2 ditambah setengah BX2 kuadrat dikurang, saya bawanya AX1 plus setengah BX1 kuadrat. Oke, SMA. Jadi saya tahu teman-teman udah melewati, tapi karena ini akan dipakai gitu ya. Dan kemungkinan kalau ada teman-teman S2 ngambil ekonomi ya ketemu lagi barang-barang kayak gini gitu ya. Nanti aja dipelajari laginya gitu ya. Tapi rumus ini akan terpakai jika kita mau mencari luas wilayah di bawah kurva. Oke, maka di sini adalah yang kita bilang dengan kalau garis seperti ini ya, berarti kita bisa pakai di sini juga. Ini X2, ini X1, atau di sini pakai Y2, ini Y1. Nggak masalah, tinggal dibalik-balik aja. Oke, dan sebenarnya ini yang dituliskan di sini. Oke, AX, cok ini adalah nilai tertinggi. Oke, saya balikin lagi. Ini berdasarkan cok. Oke. Ditambah setengah BX kuadrat. Oke. Dikurang AX, 1 setengah BX kuadrat. Oke, travel cost ini adalah nilai yang rata-rata dikeluarkan oleh si pengunjung. Oke, jadi rumus ini itu cuma menerjemahkan si rumus integral menggunakan variabel yang dipakai dalam travel cost. Cuman ganti ganti X jadi cok, dan ganti X1 jadi travel cost. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan istilah ini. Harus dihafalin nggak? Nggak, kan pakai Excel. Kan pakai Excel, gampang. Oke? Oke. Sekarang kita simulasi. Oke. Untuk simulasi, saya akan ngirimin file ke grup WA, file Excel, supaya teman-teman bisa latihan. Oke, kalian udah terima? Nyampe? Bisa buka Excel-nya semuanya? Ya, Pak. Oke, silakan dibuka file Excel. Oke. Ilustrasinya. Sebuah tempat wisata non berbayar alias gratis gitu ya, digunakan untuk rekreasi memancing. Oke, gratis, tapi orang-orang datang ke situ memancing. Lokasi ini terancam oleh pembangunan di daerah sekitarnya. Mungkin di sekitarnya ada pabrik baru atau perumahan yang baru. Yang menyebabkan ada polusi suara, mungkin polusi udara. Kalau berisik kan mungkin ikan-ikannya pada stres gitu ya. Jadi nggak berkembang biak dengan baik, atau apapun itu ya. Saya kurang tahu alasan secara environment-nya gitu ya. Tapi ada kemungkinan dia bisa merusak habitat ikan di lokasi. Oke. Sehingga jasa lingkungannya bisa berkurang. Oke, pertanyaan pertama.
Pengunjung untuk datang ke situ ngeluarin uang nggak teman-teman? Hah? Harusnya Pengunjung ada, Pak. ada, dia ngeluarin duit, ya nggak? Bensin, oke, buat jajannya mungkin, buat beli apalah peletnya kali, oke. Jadi dia ngeluarin uang buat sampai ke lokasi, oke. Kemudian ada proyek, ada mungkin lembaga LSM gitu ya. Dia ingin melakukan proyek restorasi atau revitalisasi atau apalah itu, ya. Untuk memastikan bahwa habitat ikan untuk tempat memancing itu tetap ada dan tidak mengurangi benefit yang diterima oleh pengunjungnya. Oke. Ia meminta Anda untuk mengestimasi biaya proyek yang sesuai untuk tempat wisata tersebut. Oke. Sebelum kita masuk ke datanya. Oke. Ups. Kok saya apa nih? Ada layarnya keluar di sana? Kok di tempat saya hang? Gimana teman-teman? Excel kelihatan kan ya di sana ya? Kelihatan, Pak. Oh iya, oke, siap, makasih. Oke, jadi yang diminta, ya, Anda sebagai penilai, ditanya misal teman Anda yang kuliah di jurusan perikanan, ada kayaknya lah ya, jurusan apa ya teman-teman ya kalau ngerjain ini ya, di orang-orang Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, oke, gitu ya, bro, gitu, Mas Fahri, gitu ya, Mas Arya, gitu ya, saya ini mau bikin proyek ini nih, ya, kira-kira saya perlu mengeluarkan uang berapa yang pantas supaya apa? Supaya tidak over budget dan juga tidak terlalu under budget. Oke, saya mau memastikan bahwa proyek saya bisa melestarikan ikan, tapi jangan sampai uang yang saya keluarkan melebihi benefit yang diterima oleh si pengunjung. Oke, biar ketemu di equilibrium-nya. Kebayang sampai sini? Oke? Kebayang, Pak. Nah, ya, oke, sih. Makasih buat respon. Oke, jadi sebenarnya yang diminta dari ilustrasi ini apa, teman-teman? Nilai secara keseluruhan kah? Atau consumer surplus kah? Menurut teman-teman kayak gimana? Duh, Pak, puasa-puasa suruh mikir gitu ya. Oke, saya gambar garis. Oke. Kalau kita bilang jumlah uang yang dikeluarkan sama si konsumen, sebenarnya konsumen itu nggak ngaruh nih. Dia udah ngeluarin uang sebanyak ini untuk sampai ke, kita bilang ini adalah travel cost, ini adalah visit. Dia sudah bersedia mengeluarkan uang sebanyak ini untuk sampai ke lokasi pemancingan, yang kita bilang dengan travel cost. Oke. Terus yang diminta sama si staf lembaga ini kira-kira apa? Apakah dia akan menggantikan semua travel cost ini? Dia mau menjaga sebenarnya berapa banyak sih uang yang bisa dia keluarkan atau uang yang perlu dia keluarkan untuk menjaga supaya benefitnya sama dengan yang diterima oleh si para pengunjung tersebut. Gratis loh. Oke. Maka yang dicari sebenarnya adalah surplus konsumen, yang diterima oleh si pengunjung, tapi tanpa perlu dia keluarin uangnya. Dia mau menjaga nih, supaya surplus konsumen yang didapat sama si pengunjung itu tetap ada. Jadi ketika dia menentukan berapa nilai program untuk melindungi habitat, gitu ya. Kenapa? Karena yang dikeluarkan oleh konsumen ya udah fix di travel cost. Yang diminta dari si orang lingkungan ini adalah kira-kira surplus konsumen yang bisa saya gantikan supaya saya bisa mengeluarkan proyek misalnya berapa dolar gitu ya untuk
mengembalikan si surplus konsumen supaya tidak hilang itu berapa. Oke, mudah-mudahan kebayang dari ceritanya. Nanti di individual travel cost kita akan hitung semuanya, bukan cuma surplus konsumen, nanti tiketnya include, karena kita sebenarnya asumsinya ada tiketnya. Oke, sampai sini oke? Oke deh. Oke, Pak. Oh iya, oke. Sip. Angguk-angguk kan ya di sana? Ya, saya anggap angguk-angguk lah ya. Oke, berikutnya. Kita punya data yang di sheet 2, teman-teman. Oke, kita punya data di sheet 2, sebagian udah saya kerjakan. Oke, ketika kita mau mengerjakan travel cost method, langkah pertama adalah kita mencari berapa total visit dan berapa travel cost-nya. Itu yang penting. Karena ini yang mau kita cari hubungannya antara jumlah kunjungan sama jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi mau nggak mau itu yang kita dapetin, yang harus kita cari. Oke, langkah pertama. Langkah kedua ngapain? Langkah kedua kita bikin garis permintaan atau kurva demand-nya. Oke. Setelah kita dapat garis permintaannya, setelah kita dapat kurva demand-nya menggunakan regresi yang tadi, oke, maka ketiga kita bisa menghitung berapa areal di bawah kurva. Namanya bisa surplus konsumen atau apapun itu. Oke, jadi cuma 3 langkah doang. Masih udah gampang. Pertama, nyari data kunjungan dan data biaya perjalanan. Yang kedua adalah membuat kurva permintaan. Yang ketiga, kita cari areal di bawah kurva permintaan. Oke? Oke, sip. Terus langkah pertama adalah kita di sini ya, di ilustrasi ini, kita udah tahu nih, mungkin supaya dari awal ya, saya coba, meskipun di Excel teman-teman udah ada, misalnya saya hilangkan ini. Oke, supaya dari awal. Si Adi gitu ya, sebagai penilai gitu ya, maka apa yang dia lakukan? Maka pertama, dia mencari, karena kita pakai zona travel cost method di ilustrasi yang pertama ini, maka dia akan membagi wilayah-wilayah di sekitar tempat wisata menjadi beberapa zona. Saya bilang ada zona 0, zona 1, zona 2, zona 3. Kekecilan tampilannya? Saya takutnya pakai handphone kecil. Oke. Oke. Zona 0, zona 1, zona 2, zona 3. Dari data dari si pengelola tempat wisata, kita dapat total kunjungan di suatu tahun itu 400 masing-masing zona. Jadi totalnya ada 1.600. Oke. Ya. Kemudian kita tahu bahwa di setiap zona, ini ada populasinya 1.000, 2.000, 4.000, 8.000. Buat apa nih teman-teman? Kita mau tahu bukan dari jumlah bukan dari jumlah pengunjungnya aja. Kita mau tahu kalau bahasa di literatur, mungkin mana ada yang baca, namanya adalah visit rate. Oke, ini bisa jumlah kunjungan per populasi. Oke, ada juga yang membuat kunjungan per 1.000 orang. Ya. Supaya apa? Supaya angka nominal di sini bisa kita buat dalam satu parameter yang seragam. Oke, wah di zona 3 jumlah kunjungannya lebih banyak daripada zona 1. Oh iya aja, jumlah populasi di 3 lebih banyak. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, jadi ketimbang nominalnya, kita pakai yang namanya visit rate. Oke, rasio kunjungan. Terhadap apa? Terhadap populasi. Ada beberapa paper yang pakai jumlah populasi, ada yang pakai per nominal, per 1 juta orang. Ya. Mungkin dalam kasus kita buat lebih sederhana, kita buat per 1.000 orang. Oke, jadi kita buat visit rate-nya. Oke. Terus saya membagi-bagi zona tersebut berdasarkan jarak, rata-rata jarak. Ya, zona 0 itu ke lokasi dekat banget, jalan kaki bisa.
Zona 1 ya 20 km lah kira-kira. Dan seterusnya, termasuk waktu tempuh. Oke, kita dapat data nih. Ya, kita estimasikan bahwa dari zona 1 itu kira-kira setengah jam nyampe, zona 2 perlu waktu 1 jam, zona 3 perlu waktu 2 jam. Oke, di luar zona 3 kita anggap nggak masuk dalam sampel kita. Oke, ingat ini data sampel, ya, data hasil survei, bukan data populasi. Oke. Kita udah tahu total kunjungan. Langkah kedua ngapain tadi? Langkah pertama, kita harus tahu total kunjungan. Dan yang kedua apa? Kita harus berapa biaya yang dikeluarkan oleh si wisatawan. Namanya aja travel cost method. Ya enggak? Kalau nggak tahu biayanya, maka kita nggak bisa menghubungkan antara total kunjungan dan travel cost-nya. Oke. Salah satu kelemahan zona adalah penggunaan asumsi. Ya. Di sini karena saya nggak tahu, karena saya tidak menginterview satu persatu semua kunjungan sebanyak 1.600 ini, ya, maka saya mengestimasi ya kira-kira, ya, untuk mencapai lokasi wisata, ya, sebenarnya saya menggunakan mata uang dolar supaya lebih gampang hitung. Untuk mencapai tempat wisata, ternyata biaya segala macam itu butuh biaya sekitar $0,3 per kilometer. Sedangkan biaya waktu, ya, setelah saya gunakan bisa jadi literatur, bisa menggunakan kalkulasi sendiri, itu adalah $0,15 per menit. Oke, sampai sini oke? Oke Pak, lanjutkan. Oke, terus dari Excel kita bisa ngitung nih. Oke. Berapa biaya jarak dan biaya waktu untuk masing-masing zona. Oke, kita hitung. Untuk zona 0, maka tinggal kita kalikan 0,3 dikali jaraknya. Tadi yang nggak ada. Oke. Maka kita temukan biaya untuk masing-masing zona. Sama, biaya waktu juga. Salah. Oke. Oke. Sampai sini? Bisa ngikutin di Excel-nya masing-masing? Kalau udah ada ya, bisa tulis lagi nggak apa-apa. Kemudian kita jumlahkan berapa travel cost dia. Oke. Ini adalah biaya perjalanan untuk masing-masing zona. Oke, wah sebentar. Tempat saya agak hang. Oke. Kemudian kita cari berapa visit rate-nya. Berapa jumlah visit per 1.000 populasi. Kebayang nggak? Jadi kalau saya mau tanya, untuk zona 0, berapa jumlah visit per 1.000 populasi, teman-teman? Berapa jadinya? Untuk 400 setiap... ya, Pak. Sorry? 400 ya, Pak ya? 400, oke. Kalau zona 2? 200, Pak. Oke, gimana caranya tuh? Supaya kita dapat rumusnya. 400? 400 dibagi 2.000 dikali 1.000. Oke. Kita ganti deh. Bagi 2.000. Kita copy paste. Ya, jadi kita dapat visit rate-nya nih untuk setiap zona. Oke, sampai sini oke? Oke. Langkah pertama, kita tahu travel visit, kita tahu apa tadi? Jumlah kunjungan, visit rate-nya dari sampel, dan kita tahu berapa jumlah biaya untuk masing-masing zona. Langkah kedua ngapain, teman-teman? Saya ngapain langkah kedua? Buat Kurva permintaan. Oke, kita cari garis kurva permintaannya, ya nggak? Oke, caranya gimana? Caranya klik data. Oke, terus ada menu data analisis di sini, teman-teman, di Excel-nya.
Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Oke, tinggal klik data analysis, terus cari yang regression. Oke, kalau nggak ada bisa ke file dulu, ke file, option, gitu ya. File, option, nanti cari data ins apa kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. Cari analysis toolpath atau analysis toolpath aja. Oke, buat yang belum ada bagian data analysis. Oke, kalau udah ada gampang, langsung regression. Oke, pilih untuk input Y range-nya, kita buat si travel cost, si jumlah visit. Oke, sedangkan X-nya adalah si travel cost. Karena kita menyertakan label, maka labelnya di-tick. Ya, kalau kita cuma angkanya doang, nggak perlu. Ya. Kemudian bagian bawah kita bisa milih nih, ini mau kita taruh di sheet yang sama, atau mau ditaruh sheet yang berbeda. Kita buat sheet yang baru aja, biar nggak bingung. Oke, kita coba. Twing. Nah, ini hasilnya. Kita namain dia nih, regresi. Sampai sini ada yang mau diobrolin dulu? Nggak ada? Oke. Jadi regresi ini ngomong apa sih sebenarnya? Apa sih hasilnya? Yang perlu dilihat adalah bagaimana cara membaca ini. Oke, kita lihat cara membacanya ya. Mungkin udah pernah dapat di statistik gitu ya. Tapi kita ulang sedikit lah. Oke, supaya lebih jelas. Oke. Sekarang mana annotate? Oke. Apa yang bisa kita lihat? R square. Apa nih artinya R square? Lupa. Ada yang masih ingat? Observations. Ini jumlah sampel. Oke ya. Oke, jumlah sampel. Kalau yang selain SDA suruh pakai regresi nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, berarti nggak penting. Oke, kita langsung aja ke hal yang paling penting di sini. Yang mau kita lihat di sini adalah koefisien. Oke, kita akan lihat koefisien dari intercept dan koefisien dari travel cost. Yang lainnya kita anggap aja udah benar dulu, ya karena ini bukan pelajaran statistik. Oke, jadi kita anggap benar semua, meskipun p-value-nya tinggi, it's okay lah. Oke, maka dari data ini kita bisa membuat persamaan, ya, bahwa jumlah visit atau kita buat dari visit rate itu sama dengan 330 dari sini ditambah ya minus 7,75 dikali travel cost. Oke, ini persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini, teman-teman, ini adalah yang namanya estimasi. Estimasi itu apa ya bahasa gampang ya? Kira-kira. Ya. Kenapa kira-kira, Pak? Karena data yang kita gunakan di sini, sorry, saya coret-coretannya. Oke. Ini adalah data sampel. Oke, kita kan dapat sampel nih. Apakah semua orang yang datang ke sini terdata? Mungkin enggak. Kita menggunakan data sampel. Sehingga regresi ini adalah estimasi. Estimasi dari apa nih? Estimasi dari populasi. Jadi kita nebak-nebak nih teman-teman. Oke, dari keempat zona tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah visit itu 330 dikurang
7,75 sekian dari travel cost. Jadi kalau travel cost-nya misalnya 0 gitu ya, maka yang datang adalah 330 orang. Oke, ini adalah estimasi. Kira-kira, guys. Oke. Kemudian dari estimasi ini, ya, kita coba yuk bikin bagaimana sih keadaan di populasi menggunakan persamaan ini. Oke, cara gimana? Kita pakai simulasi aja. Oke, kita buat di sheet berikutnya. Ini saya hapus ya, supaya nggak ngotor-ngotorin. Oke, kita buat di data yang kita bilang simulasi. Kita punya visit, gitu ya. Kita punya zona, kemudian ada travel cost, oke. Kemudian kita dapat visit tadi per 1.000 orang. Oke. Jadi zona 0, zona 1, zona kecilan ya. Oke. Kita seperti ini. Oke. Dapat travel cost-nya dari mana? Kita lihat dari ilustrasi tadi. Oh, travel cost untuk masing-masing zona kita copy ke sini. Oh, yang tadi 1 standar 10,5 ya. Oke. Berapa dapatnya jumlah visit untuk populasi? Oke, kita pakai rumus tadi, teman-teman. Rumusnya ada di sini tadi. Mana nulisnya ya? Tadi visit sama dengan intercept plus koefisien dikali travel cost. Oke. Alfanya itu yang mana alfa? Alfa yang ini, yang 330. Nih, saya kasih bold. Oke, kita bilang ini alfa. Kenapa? Karena dia adalah koefisien dari intercept-nya. Sedangkan untuk beta 1, kita pakai si parameter travel cost. Oke, jadi sekarang persamaan yang udah kita dapetin dari regresi ini, kita bawa ke populasi. Maka kita bilang bahwa kalau travel cost-nya 0, ini sama dengan alfa ditambah dalam kurung beta 1 dikali travel cost. Oke? Oke, nanti kita kunci dulu supaya kita copy paste. Kita kunci. Pindah ini ke bawah. Karena ini cuma populasinya per 1.000 orang, padahal zona 1 itu ada 1.000 orang, saya lupa. Zona 2 berapa? Oh ini. 2008. Oke, maka visit populasi, semua populasi, maka ini adalah rumusnya 330 per 1.000, gitu ya, dikali ini. Ups, salah. Maksudnya ini. Oke, jadi dari persamaan si visit sama dengan alpha plus beta 1 travel cost, sekarang kita sudah mengestimasi nih bahwa kalau populasinya 1.000 orang, gitu ya, maka kita dapat estimasi berapa dia akan datang sebenarnya menggunakan kiasan sampel yang tadi. Oke, supaya lebih bagus datanya kita round ke bawah aja. Ya, round down. Oops. Apa yang salah nih, teman-teman? Dia name.
Oke. Kebanyakan. Oke. Jadi kita dapat total pengunjung sebenarnya menggunakan data estimasi kita, menggunakan kurva permintaan kita, sebenarnya di populasi kita estimasikan sebesar ini. Oke. Dekat nggak sama 1.600 di data yang tadi? Ya, mirip lah. Ya, tekan kita di data pertama kita dapatnya 1.600. Oke. Menggunakan garis kurva permintaan yang sudah kita regresi, dapatnya kira-kira segini. Oke. Sampai sini ada yang ketinggalan, ada yang perlu saya ulang? Oke. Mau nanya Pak, Oh iya, gimana? yang visit population yang terakhir tadi rumusnya gimana ya Pak? Oke. Pertama, apa sih ini visit population? Ini kan hanya visit per 1.000 orang, Mas Fari. Oke, jadi data kolom C ini adalah jumlah visit untuk 1.000 orang. Jadi di zona 0, untuk setiap 1.000 orang yang datang ke tempat wisata 330 orang. Di zona 1, ya, maka setiap 1.000 orang yang datang 248 orangan. Oke. Padahal di zona 1 itu ada 2.000 orang. Oke. Sehingga kalau 1.000 aja yang datang 248, maka kalau ada 2.000 orang di zona 1, maka yang datang adalah 2 kali lipatnya. Rumusnya adalah ya C3 per 1.000, karena di populasi per 1.000, dikali jumlah populasinya. Oke, jadi kalau misalnya cuma 1.000, ya 218 datang. Tapi karena populasi ada 2.000 orang, ya, karena ini yang C ini hanya visit rate, hanya orang. Atau kalau mau dibuat persen, kita bisa bilang bahwa yang datang itu 24,8% loh dari satu zona tersebut. Karena orangnya ada 2.000, ya berarti 24,8% dikali 2.000. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Jadi berdasarkan garis permintaan yang tadi kita bikin di regresi, oke, maka kita mengestimasikan bahwa populasi yang datang itu adalah 1.529. Ya, mirip-mirip lah sama data sampel kita di 1.600. Oke. Sip. Terus kita kan mau tahu berapa surplus konsumennya. Oke. Sekarang kita mau cari tahu berapa surplus konsumennya. Kita mau tahu berapa harga tertinggi, ya. Ini adalah price, ya. Ini quantity kalau kita ngomong ekonomi. Kita mau tahu harga tertinggi berapa, di mana si Q-nya itu sama dengan 0. Jadi kita mau tahu ini berapa sih dia sama dengan 0. Ya, kalau ternyata sampai 0 itu kita butuh price berapa banyak. Oke, dan sebaliknya. Oke, kalau price-nya misalnya 0 gitu ya, ini Q yang datang berapa? Kira-kira seperti itu. Ini adalah garis surplus konsumen. Kok bisa surplus konsumen, Pak? Karena travel cost-nya sudah tercermin di sini, teman-teman. Oke, ini udah travel cost. Terus gimana kita nyari surplus konsumennya, Pak? Oke, maka kita akan buat skema. Ya, dari garis permintaan ini, kalau kita kasih tiket, pengunjungnya berkurang nggak kira-kira? Oh, berkurang nih, karena rumusnya adalah visit plus beta 1. Dan di sini beta-nya adalah minus berapa tadi ya? 7, sekian tadi kalau nggak salah. Jadi otomatis semakin besar travel cost-nya, pasti jumlah visitnya semakin turun. Jadi dari data ini kita buat simulasi. Kita mau tahu berapa banyak sih gitu ya,
berapa besar sih gitu ya travel cost yang dibutuhkan untuk membuat ini 0. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan surplus konsumennya. Oke. Caranya gimana Pak? Nggak nyambung. Oke. Kita lihat caranya. Kita buat skema, kita kasih tambahan tiket. Oke. Kalau tiketnya 0, oke, maka travel cost-nya nggak berubah. Oke, ini travel cost di setiap zona. Maka kita bisa bilang, kalau ada harga tiketnya 0, maka jumlah pengunjungnya, visitor, itu sama dengan 1.529. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Apa yang mau saya lakukan itu? Kalau belum, nggak apa-apa. Saya nggak berkeberatan kok mengulang. Oke. Oke, sampai sini berarti saya anggap nggak ada. Nanti kita mau tahu gimana kalau saya kasih tiketnya tambahin $5, $10, $15, sampai misalnya $50 lah. Itu kebanyakan. Oke, saya mau tahu gimana perilaku konsumen kalau saya mengenakan tiket tambahan. Supaya kita tahu apa? Supaya kita tahu surplus konsumen. Oke, makanya di sini kita buat travel cost-nya di sini itu sama dengan travel cost yang sudah ada, kita tambahin dengan tiket. Untuk setiap zona. Tambahin tiket. Yang ini juga. Ini ditambah tiket. Yang ini juga. Ini ditambah tiket. Oke. Sehingga ketika kita mengenakan tiket misalnya $5, oke, kita sekarang tahu nih, oh jumlah pengunjungnya berubah. Oke. Karena nggak mungkin ada jumlah pengunjung negatif, ya, kita buat dia rumus pakai max 0. Oke, supaya sampai titik ini teman-teman, kita bisa tahu bahwa kalau tiketnya kita tambahin, kita kenakan biaya masuk $5, itu dari zona 3 nggak bakal ada yang datang. Oke. Kenapa? Ya udah kemahalan menurut mereka. Ya, mereka tidak mau lagi membayar lebih. Bahkan untuk $5 aja mereka nggak mau. Jadi, jika tiket kita tambahin $5, travel cost secara kita tambahin $5, maka jumlah visitor akan turun menjadi 1.223. Oke, sampai sini ada yang perlu saya ulang? Saya lagi ngapain? Nggak ada? Oke. Kita terusin simulasi kita. $10. Oh, tinggal 952 orang. Oke. Tambahin lagi $15. Oh, tinggal 680 orang. Semakin lama semakin turun ya. Kita pas sampai dia 0 aja. Oh, masih ada. Oke, tambahin lagi 25. Masih ada juga yang datang. Oke. Tambah 30. Masih ada. Kalau nggak salah $40 ntar deh. Baru berhenti. Masih ada yang datang, 58 orang. Tapi tinggal dari zona 1 doang. Zona 0 doang. Gitu ya. Zona 1 udah ngerasa kemahalan nih. Ya. Nggak worth it. Saya nggak bisa. Masih ada 19 orang. Oke. Kalau 45. Oke, udah 0. 44. 0 juga. 43. 0 juga. $42. Oke, berarti seperti di 43. Oke, berarti kalau udah sampai $43. Oke. Jadi kalau kita gambarin kurva tadi, kurvanya kayak gini, gitu ya. Oke. Maka ketika harga tiketnya sudah $43, nanti jumlah visitornya 0. Tapi kalau tiketnya 0, maka di sini adalah 1.529. Kita gambarin lagi model lagi. Oke. Oke,
Buat apa kita hitung? Ini adalah yang namanya adalah surplus consumer surplus atau surplus konsumen. Balik. Kenapa? Sebenarnya ketika dia bayar nol, nggak ada tiket, ya, itu adalah ideal buat mereka. Oke. Tapi kalau ditambahin $1, ya, artinya apa? Orang tersebut dapat tambahan benefit sebenarnya, beberapa orang tadi. Karena dia merasa, oh berarti saya datang ke sini nih, nggak ada tiket nih, saya dapat untung tambahan. Itu yang kita bilang dengan consumer surplus atau surplus konsumen. Oke, kita clear. Kita bisa gambarin hubungan ini, kita pakai insert chart. Oke. Sebenarnya kalau ngelihat dari kurva ini adalah ini hubungan antara visitor dan jadi ini adalah jumlah visitor. Ini adalah tambahan tiket. Oke. Kira-kira seperti itu. Tapi agak aneh nggak menurut teman-teman? Biasanya kalau di ekonomi, kurva itu apa yang tegak lurus biasanya? Kalau di ekonomi, price kan? Ya, it's okay, kita nggak apa-apa kalau ngeliat ini. Cuma kalau kita mau membayangkan kurva permintaan, biasanya tegak lurus itu price, yang horizontal quantity gitu ya. Jadi supaya gampang teman-teman, cara mudahnya adalah tinggal di sini kita buat grafik yang baru. Kita sebenarnya dua-duanya pun bisa kita pakai, cuman supaya lebih sense ekonomiknya nyambung gitu ya. Nggak masalah, sebenarnya nggak masalah. Ya. Cuman sekarang kita bisa bilang bahwa ketika ini adalah harga tiket, gitu ya. Ini adalah visitor. Kita bisa bilang bahwa oh di titik tertinggi ini nih, di sini itu udah nggak ada lagi yang datang. Oke, nah sampai sini. Yang mau kita lihat adalah garis di bawah kurva sebenarnya. Untuk mau mengestimasi garis di bawah kurva, ya, karena kita mau lihat garis linearnya, maka kita gampangnya sebenarnya kita lihat trend line itu. Nah, kira-kira garis biru garis berwarna biru putus-putus inilah, gitu ya, yang kita bilang tadi regression function yang kedua, yang mau kita hitung berapa garis di bawah kurvanya. Berapa sih besarnya surplus jangan biru lagi. Berapa sih surplus konsumen di wilayah ini? Yang ada di garis di bawah garis putus-putus. Oke, gimana cara supaya kita dapat garis ini, teman-teman? Persamaannya. Pakai apa? Supaya kita dapat persamaan garis ini. Kita pakai hal yang sama. Jadi kita regresiin aja lagi. Visitor terhadap tiket atau tiket terhadap visitor. Hasilnya akan menghasilkan dua angka yang mirip-mirip. Tinggal menurut teman-teman mau pakai garis yang mana? Mau pakai kurva yang mana kira-kira? Apakah pakai model ekonomi kayak gini? Atau saya lebih suka yang model visitor aja, Pak. Soalnya kan kita lagi bahas SDA gitu ya, bukan bahas makro. Kira-kira teman-teman lebih cenderung yang mana? Supaya kita bisa ngitung nih, berapa garis di bawah kurva. Yang mana aja, Pak? Yang penting selesai gitu ya. Oke, kita coba yang sesuai dengan SDA aja ya. Kita akan meregresikan ya visitor terhadap tiket. Jadi nanti rumusnya adalah V gitu ya, sama dengan mungkin berapa tiket. Oke, sama tinggal data analisis, kita regress lagi. Y-nya adalah Y-nya adalah visitor ya. Sedangkan range-nya adalah tiket.
Kita buat di sheet yang baru aja. Cengklung. Oke. Sampai sini oke? Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjutin. Terus gimana cara kita punya persamaan dari ini? V, gitu ya, sama dengan 1315,68929 ditambah minus 35,5286 dikali tiket. Oke, ini biar nggak bingung, saya kasih gitu. Nah, nanti persamaan yang kita temukan seperti ini, bahwa jumlah visitor itu ya tergantung tambahan tiketnya. Ingat, ini adalah kita mau menghitung surplus konsumennya. Berapa coknya? Berapa coknya? Kalau kita mau melihat coknya, mana tadi? Oh, di sini. Maka kita nggak bisa lihat dari kurva ini nih. Ya bisa lah, di sekitar sinilah. Berarti $43 itu adalah coknya, teman-teman. Oke, harga maksimum seseorang di mana dia tidak akan lagi datang, semua orang nggak akan datang ke tempat wisata tersebut. Oke, sedangkan harga paling rendahnya ya 0 tiketnya, nggak ada tiket sama sekali. Oke, kita coba. Oke, kalau rumus di terusin lagi. Rumus di apa? Slide tadi, ya. SK sama dengan alfa dikali cok, gitu ya. Ditambah setengah kali beta 1 dikali cok kuadrat. Oke, dikurangin, kasih apa gede lagi. Dikurangin, karena nanti harganya 0, maka saya buat dikurangin 0. Kenapa? Karena kita harga paling bawahnya, tiketnya sama dengan 0. Ya kan? Oke, kecepatan saya ngomongnya teman-teman. Ini kode matematik agak-agak sensitif. Kecepatan, ada yang perlu saya ulang? Ada yang ketinggalan? Ada, Pak. Gimana? Saya mesti ngulang di mana nih? Bagian rumusnya yang membingungkan? Atau apa? Dari yang grafik visi tadi, Pak. Oke. Lagi bikin grafik kali? Iya, Pak. Oke. Kamu, kan kita bisa bikin 2 grafik ya. Tinggal di blok aja. Blok datanya, gitu ya. Datanya di blok. Oke. Insert. Pilih yang recommended charts. Oke. Pilih yang scatter juga bisa ini. Oke. Terus pilih yang ada with smooth lines and markers. Pilih yang seperti ini. Yang sebelah kanan dipilih. Itu kalau kita mau lihat model SDA. Kita melihat bagaimana visitor terhadap travel cost. Jadi yang garis vertikalnya adalah visitor. Udah bisa semua bikin grafiknya? Pilih scatter, terus scatter with smooth lines and marker. Oke. Maaf, saya ketinggalan ini. Tadi bagian visitor dapat dari mana, Pak? Ini? Bagian ini? Oke. Maka ini semua nanti harus disimulasiin. Oke, angka-angka di sini saya tulis sendiri tadi. Caranya gimana? Kita mainin harga tiket di sini. Oke, ini coba saya pindahin dulu deh. Saya pindahin ke sheet berikutnya. Supaya nggak bikin ribet. Oke. Karena kita mau tahu bagaimana reaksi si para pengunjung dari keseluruhan zona kalau ada tambahan tiket. Kan sebenarnya nggak ada tiketnya mereka nih. Mereka kan gratis sebenarnya. Oke. Kita mau lihat dari kurva permintaan kita,
itu orang-orang itu kalau ngerespon ke permintaan tiket kayak gimana sih? Ya. Sebenarnya mereka merasakan berapa banyak sih surplus konsumennya? Oke. Maka kita akan mencoba ya skenario kalau dikenakan tiket masuk di tempat wisata tersebut. Oke. Tujuannya apa? Karena saat ini tiketnya nol. Kita mau tahu kapan sih para pengunjung itu nggak datang lagi ke tempat tersebut. Oke, jadi kalau kita lihat tadi di grafik, saya bisa bikin grafik di sini ya. Kita bikin misalnya di sini. Nah. Oke. Di sini ada visit price sih sebenarnya biasanya itu adalah tiket ya. Di sini ada visitor. Oke. Saat ini kita nggak punya tiket. Kita mau menaikkan harga tiket seakan-akan supaya kita tahu pada level berapa pengunjungnya itu 0. Ini di angka berapa sih ini dia? Supaya kita tahu sebenarnya orang-orang itu menghargai ya atau menilai berapa benefit yang dia dapatkan tanpa harus bayar tiket. Oke. Jadi sebenarnya mereka value berapa banyak sih dari tempat wisata tersebut. Supaya kita tahu ini garis ini. Kita tahu luasan ini. Oke, ya. Ekonomi memang matematika banget teman-teman. Meskipun ini tidak akurat, tapi namanya estimasi. Oke. Jadi caranya gimana? Ya ini, kita hitung satu-satu nih di sebelah sini. Ya. Mulai dari 0, oh masih ada 1.500. 10, oh tinggal 952. Kemudian 20, oh segitu. 235, sampai di titik ternyata, setelah kita tadi coba simulasi, di titik $43 atau mungkin di bawah $43 ya, sekitar 42 something lah, karena 42 masih ada yang datang ya. Maka kita bisa bilang kalau udah sampai $43 udah nggak ada yang datang nih. Ya. Artinya apa? Ada sebagian orang nih, 4 orang ya, kalau kita buat 42 ya, yang menganggap surplus konsumen mereka itu setinggi $42 ketika mereka mengunjungi tempat wisata tersebut. Jadi kalau saya buat garis maya lagi di sini, garis apa? Jadi di sekitar $42 itu masih ada ya, 4 orang yang akan datang. Ada 4 orang yang menganggap surplus konsumen mereka itu $42 per tiket, per kunjungan. Jadi mereka sangat menikmati tuh memancingnya. Nah, kalau memancing itu hilang, gitu ya, karena tadi akibat dari pembangunan di sekitarnya, mereka akan kehilangan $42 ini. Jasa lingkungan yang mereka terima, benefit seharga $42 akan hilang. Ini yang mau dijaga sama si aktivis sumber daya alam tadi. Ya, mereka mau menjaga supaya semua surplus konsumen yang diterima oleh para pengunjung di sini, ya, surplus konsumen itu tetap ada. Mereka mau tahu ini berapa sih, gitu ya. Jadi kalau saya bikin proyek, ya setidaknya seharga inilah, supaya masyarakat masih bisa menikmati ya si tempat wisata ini. Oke. Oke, yang lain yang perlu saya ulang lagi? Pak, boleh lihat. Pak, Terima kasih, Pak. Oke. Gimana? Pak, tanya yang rumus ngeroundnya tadi gimana, Pak ya? Punya saya malah minus-minus. Oke. Pertama, round itu rumusnya adalah, saya tulis ya, round down, double D, round down. Biasanya sih kalau kita ketik udah langsung keluar nih tampilannya, round down. Dalam kurung, number misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, koma 33. Ya. Kita buat, ini kita, kalau 0 itu artinya kita sampai digit terakhir. Jadi kita nggak pakai koma-koma. Oke.
Supaya nggak negatif, kita kasih tambahan rumus maksimal. Maksimal, misalnya 0 sama 1, maka nanti maksimalnya 1. Ya kan? Supaya nggak jadi 0, maka kita buat dia maksimal 0. Jadi dia negatif-negatif. Ya. Kalau ada yang negatif, kita pilih 0. Nakalin doang sebenarnya. Oke, supaya nggak ada yang negatif. Dipilih mana yang lebih tinggi, antara 0 atau hasil pengerjaan kita. Kalau udah di bawah 0, ya kita udah tahu, nggak ada yang datang. Berarti kan. Kan nggak mungkin nih, asumsi kita adalah kalau ada yang nggak datang, mereka tidak akan mempengaruhi atau mengurangi jumlah visitor. Kan logikanya seperti itu ya. Oke? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Siap. Yang lain? Ada? Oke. Sampai sini. Tertera ke bawah. Sampai sini. Regresi udah berhasil. Regresi yang kedua. Ini regresi jumlah visitor terhadap tambahan tiket. Nah, kita udah mau ngeliat nih, surplus konsumennya seperti apa. Oke. Kalau nggak ada, saya mengangkat yang ini. Dibuat. Karena kita mau menghitung garis di bawah kurva ini, teman-teman. Oke, ini ya. Oke. Maka gimana cara ngitungnya? Pakai rumus apa? Ada 2 rumus nih. Ya itulah, jelek keaksirannya, pokoknya gitulah. Ada 2 cara. Ya. Kita bisa pakai rumus segitiga, atau kita bisa pakai rumus integral yang tadi. Masih ingat tadi? AX kuadrat plus setengah BX kuadrat, gitu kata garis kita. Oke. Kan kita pakai rumus matematika aja lah. Ya, pertama kita pakai rumus matematika. Cara gimana? Kita masih tahu, ya kan, dari garis regresi ini, ya, sebenarnya di sini tuh berapa sih? Ya enggak? Dan di titik 0 itu di sini berapa? Oke, supaya kita bisa alas kali tinggi bagi 2, ya enggak? Kan? Ini tinggi, ini adalah alas. Kan matematika biasa. Berarti kita masih tahu sebenarnya ketika visitornya sama, ini ada visitor, ada tiket. Ketika visitornya 0, harga tiketnya berapa? Ketika tiketnya 0, visitornya berapa yang datang? Oke, supaya kita bisa dapat alas kali tinggi bagi 2. Kita tidak menghitung garis yang di bawah kurva yang melengkung ini, oke? Karena kita akan menggunakan garis estimasi linearnya. Oke. Jadi kalau yang paling gampang nih, kalau tiketnya 0, tidak ada yang dikenakan. Ya. Berapa teman-teman jumlah visitor yang datang berarti? Ya, di sini. Tiketnya 0. Berapa jumlah visitornya yang gampang dulu? 135. Sorry, nggak dengar? 135,68, Pak. Oke, berarti kita buatin 1315. Oke, dapat dari mana? Ya dari rumusnya. Ya. Kalau tiketnya 0, maka otomatis tinggal sisa yang 1315-nya aja. Oke. Sekarang, kalau visitornya 0, berapa tiketnya? Berapa harga tiketnya ketika sampai di visitornya 0? Caranya gimana? Sama dengan
1.315 dibagi 35,5, Pak. Oke. Berarti tinggal koefisien, gitu ya. Ini dibagi sama koefisien gamma beta 1. Oke, berarti ini kita buletin ke bawah. Down. Oke, sampai sini ada yang perlu saya ulang dulu? Jadi di sini nih, kira-kira nih, di sini nih, kira-kira 37, ya, 37 something, di sini 1.315. Maka surplus konsumennya adalah tinggal ini alas kali tinggi dibagi 2 dikali. Oke, dalam bentuk dolar versi 1. Jadi kita bisa bilang bahwa kita mau mempertahankan surplus konsumen, maka proyeknya gitu ya, itu worth it kalau kita ngeluarin sampai $24.328. Kalau lebih dari itu, nggak worth it. Ya, kenapa? Karena percuma gitu ya. Kita mengeluarkan uang lebih banyak dari surplus konsumen yang diterima oleh masyarakat. Dari surplus konsumen yang mau kita jaga itu lebih besar. Jadi proyek tadi tidak efisien. Kalau proyek tadi bisa kita buat seharga $10.000, cocok. Oke. Maksudnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba hitung tapi pakai versi kita buat versi integral. Oke, coba-coba. Ya. Sama dengan apa tadi? Alfa, gitu ya. Kita buat berarti ini alfa. Oke, dikali choke-nya. Oke, supaya gampang kita alfanya pakai ini. Terbeda nggak ya? Karena kita buletin tadi ya. Oke, gimana kalau kita nggak usah pakai round down? Dari sini. Oke. Ini sama dengan supaya hasilnya orang bingung atau beda. Ini masih kita pakai round down ya. Oke, cuman kita tutupin aja biar nggak kelihatan. Oke, maka kalau kita mau menghitung pakai rumus integral, maka cukup tadi alfa dikali cok kuadrat. Itu nggak teman-teman? Salah ya, alfa dikali cok ya. Oke, kita tulis dulu rumusnya ya. Saya aja lupa. Kita tulis dulu biar nggak salah. AB, AX tadi ya, berarti ya, alfa dikali cok ditambah setengah beta 1 cok kuadrat. Oke, dari situ baru kita masukin ke Excel sama dengan dalam kurung alfa dikali cok ditambah nah, 1/2 dikali beta 1, oke, dikali cok pangkat 2. Oke, mirip-mirip lah. Kalau kita kasih ini hasil sama. Jadi baik menggunakan rumus segitiga ataupun pakai rumus integral ya hasilnya sama. Karena memang itu juga yang dihitung. Ya. Sip. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau tadi kayak gitu, oke, dari data yang kamu punya tadi, dari data ini nih, ya, maka saya bisa menyimpulkan bahwa proyek yang kamu lakukan itu maksimal besarnya sebesar $24.361. Karena itu adalah surplus konsumen yang diterima oleh masyarakat. Oke.
kalau kamu mau mempertahankan si situs ini, ya, supaya yang datang tetap sama, supaya yang datang mendapatkan benefit yang sama, maka setidak-tidaknya sama hal ini. Kalau lebih dari itu, rugi kamu. Oke? Karena sebenarnya benefit yang diterima masyarakat nggak sebanyak itu. Ya, jadi si 24.000 adalah nilai maksimum proyeknya. Kalau kau punya produk $20, nggak apa-apa lah. Ya, kita bisa mempertahankan si surplus konsumen dengan $24.000, it's fine, nggak masalah. Oke, ini saya kasih nama surplus konsumen. Oke, ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Kenapa ada di Pak, boleh lihat yang data tiket sama visitor tadi nggak, Pak? data apa? Sorry, nggak dengar saya. Data visitor sama tiket yang dari Ini? ini, Pak. Ya, Pak. Benar, Pak. Oke, ada yang kurang tepat apa? Pas bikin simulasinya mungkin ada pembulatan yang bikin teman-teman bingung. Karena saya pakai pembulatan di bagian apa ya? Oh, di bagian visitor saya buat pembulatan. Nah, sebenarnya nggak masalah teman-teman. Hasilnya beda-beda itu nggak masalah bagian pembulatan. Yang penting kalau udah ketemu surplus konsumen sekitar seginilah. Ya. Silakan. Jangan khawatir, gitu ya. Excel-nya akan saya share ke grup. Oke, jadi teman-teman nanti bisa ngulang lagi dengan menggunakan dataset yang lain. Oke. Tapi nggak ada salahnya kan kalau sekarang teman-teman sambil nyoba-nyoba. Oke. Jadi buat yang udah nyoba tapi masih tinggal, nggak usah khawatir. Soalnya tetap akan saya share ke grup. Oke, seperti biasa. Cuman kalau sudah sambil ngerjain, nanti yang kurang-kurangnya tinggal dilengkapi. Nggak buta gitu ya, dari awal. Don't worry. Oke, sip. Sampai sini. Saya butuh break dulu. Oke, sebentar ya. Sebelum kita bahas ke ITCM, saya butuh break dulu. Ya, karena nggak boleh ngopi-ngopi, saya buat nganjurin kaki lah. Ya, 10 menit ya. Mungkin materi kita tinggal setengah jam lagi kayaknya. Yang ITCM, kalau udah datanya udah gampang sebenarnya. ITCM itu yang lebih sulit adalah bagaimana kita mengolah datanya. Oke, jadi nanti ITCM lebih simpel, meskipun pakai regresi juga, tapi menurut saya lebih simpel. Oke, saya butuh break sebentar ya, buat merem-merem. Oke, sip, saya pamit teman-teman. Individual. Oke, kita masuk ke individual travel cost method. Untuk yang individual ini ada yang mau praktek langsung? Mau nge-share Excel-nya? Oke, saya aja deh. Itu aja. Oke, namanya aja individual travel cost method. Oke. Untuk mengerjakan atau untuk melakukan penilaian menggunakan metode ini, ya, maka kita akan sama tadi. Langkah pertamanya adalah kita akan mencari berapa jumlah kunjungan dan berapa jumlah biaya. Kalau di zona kita menghitung berapa jumlah kunjungan dan travel cost per zona, maka di individual ya kita akan menghitung jumlah kunjungan dan travel cost per individu. Menggunakan apa? Survei. Oke, jadi si Yehuda ini harus nanyain ke pengunjung di danau apa kemarin ya? Danau Ampumas, Pak. Iya. Pomasnya nggak tahu di mana itu. Di mana tuh? Di Banjarnegara. Banjarnegara tuh Jawa Barat ya? Jawa Tengah, Pak. Ya, beda dikit lah. Ya, masih satu pulau lah setidaknya. Oke. Maka dia harus mendapatkan ini nih, setidaknya nih, jumlah kunjungan. Nah, ini yang penting. Harus ada jumlah kunjungannya. Kalau nanya orang, datang nggak? Nggak pernah datang, ya mau saya tanyain. Oke. Kita perlu jumlah kunjungannya. Oke.
Selain itu apa? Yang paling penting kita bilang kalau di konsep statistik itu adalah variable of interest-nya. Ya, variabel independen yang mau kita nilai hubungannya dengan si variabel dependen kita. Berapa travel cost-nya. Oke. Kemudian ada beberapa variabel sosiodemografik yang mencerminkan kondisi SIP responden. Oke? Oke. Langkah-langkahnya ada di PowerPoint, gitu ya. Maksudnya teman-teman bisa mengikuti langkah tersebut karena ini cukup mudah menurut saya. Yang susah adalah mengumpul data ini, ya. Dapat data sampai beberapa respon itu tidak gampang karena mungkin harus menggunakan data primer, harus datang ke lokasi nih. Namanya data primer, gitu ya. Bukan berarti data primer lebih baik, hanya saja memang data primer itu harusnya bisa lebih merepresentasikan populasi. Oke, apa yang dilakukan Mas Yehuda ini kan hanya mencari data sampel. Dia mengestimasi, karena nanti kita pakai regresi, karena kita berusaha mengestimasi populasi. Yang dikumpulkan data apa? Data sampel. Oke, sampling. Mas Yehuda dapat berapa responden, Mas? 80-an apa ya, Pak? 80, oke. Nggak masalah, karena kalau nggak salah ada rule of thumb ya, ada kesepakatan dalam tidak tertulis gitu sebenarnya. Ya tertulis secara ilmiah bisa diomongin sih, bahwa data sampel di atas 30 itu sudah cukup sebenarnya untuk merepresentasikan populasi. Tapi tentu saja semakin banyak sampelnya, semakin bagus. Oke. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah bahwa ini jumlah kunjungan ini, gitu ya, itu seharusnya terdistribusi secara normal. Ya kalau nggak normal, setidaknya nggak terlalu skew lah, nggak terlalu condong ke salah satu sisi. Kita lihat ya, gampangnya pakai Excel bisa kayaknya deh. Kita chart, kita bisa lihat. Ini nggak ya distribusi histogram. Oke. Jadi bentar. Ini sih sebenarnya. Oke. Oke. Sebenarnya data yang disediakan oleh ini pun oleh si contoh ini bukan. Mana cara ngelihatnya? Saya mau breakdown format aksis. Oke. Bin-nya dua deh. Coba. Nggak bisa. Oke. Dari grafik ini kelihatan bahwa sebenarnya dia nggak normal-normal banget datanya. Oke. Kita lihat di sini bahwa paling banyak masih di sini. Berarti mungkin bisa kita gambarkan mungkin seperti inilah ya. Jenis distribusinya. Oke ya. Well, let's say nanti tergantung kesepakatan antara Mas Yehuda sama Dosbingnya. Apakah masih mau menggunakan data seperti ini atau mau dilogaritmakan dulu supaya mungkin lebih normal. Oke, kita delete ya. Oke, anggap aja ini udah tinggal kita pakai aja. Pertama, langkah pertama adalah kita cari nih. Udah dikasih clue nih. Cari dulu pertama. Total kunjungan per tahun. Oke, cari aja tinggal di sum. Summary dari total kunjungan selama setahun. Ups. Ketemu. Ada 490 kunjungan ke tempat wisata tersebut berdasarkan data respon. Bukan data total ya. Ini total kunjungan berdasarkan apa? Berdasarkan si responden. Oke, nanti data kunjungan realnya, ya nanti si penilainya harus nanya ke pengelolanya. Berapa sih jumlah kunjungan pada tahun ini? Ya. Oke, langkah berikutnya ngapain? Oke. Langkah berikutnya adalah kita harus mencari tahu berapa surplus konsumen untuk masing-masing individu. Oke,
Untuk mendapatkan rumus surplus konsumen untuk masing-masing individu, maka caranya ada di sini nih. Ini adalah visit kuadrat dikurang minus 2 dikali beta 1. Rumusnya dari mana nih? Kemarin kesepakatan dengan Pak Teguh, nggak usah dijelasin lah nuruninnya gimana. Oke. Kasih aja sesuai dengan yang ada di slide. Tidak membebani teman-teman. Oke, yang penting yang perlu dihafal adalah rumusnya aja. V kuadrat per minus 2 beta 1. Ini bukan B di sini maksudnya beta ya. Beta 1. Beta 1 itu apa? Beta 1 adalah koefisien hasil regresi ya dari kunjungan terhadap variabel-variabel yang lain. Oke, yuk kita regresi dulu. Klik data ya. Kita klik data analysis seperti biasa. Pilih regression, regression. Oke, kita pilih regression. Untuk variabel dependennya pilih jumlah kunjungan. Sedangkan untuk variabel X-nya, karena ini adalah multivariate, beberapa variabel, maka kita blok semua teman-teman. Dari total travel cost, pendidikan, income, termasuk juga jarak. Kita blok sampai bawah. Oke, labelsnya kita tick, kita confidence 95% aja. Oke, kita klik OK. Langsung jadi ini. Oke, sorry, saya namain dulu ya. Data. Ini regresi. Oke. Beta 1 yang mana? Beta 1. Ya, beta 1 itu adalah koefisien dari travel cost. Makanya kita bold. Oke. Jadi nanti variabel yang dipakai ya beta 1 ini. Meskipun p-value-nya nggak bagus-bagus amat ya. Tapi ya untuk sementara, untuk kepentingan kelas ini, kita biarkan aja. Nanti Mas Yahuda mungkin ketika regresi di kasus sebenarnya, perlu juga memperhatikan p-value. Oke, ini akan menunjukkan signifikansi. Ya, p-value yang di bawah persen, yang di bawah 0,5, harusnya di bawah 5% yang kita pakai harusnya. Oke, tapi karena datanya seperti ini, kita pakai apa adanya dulu. Nanti Mas Yahuda bisa dikoordinasikan dengan Pak Dosbingnya. Oke, Mas Bro, siap ya. Dari sini, kita bisa ngitung nih. Tahu dulu pertama, apa yang diperlukan? Hasil estimasinya, kita perlu betanya nih. Beta si travel cost. Makanya kita ambil aja langsung dari hasil regresi. Ini dia. Toing. Nah. Oke? Sip? Sip. Masukkan ke sini rumusnya. Rumus surplus konsumen adalah, ini lihat di kolom ini, jumlah kunjungan pangkat 2, oke, dibagi minus 2 dikali beta 1. Sorry. Oke. Jangan lupa ininya kita kunci. Tinggal kita short sampai bawah. Oke. Sekarang dengan kita memiliki surplus konsumen untuk keseluruhan, maka kita bisa buat rata-rata surplus konsumen itu adalah rata-rata surplus konsumen untuk setiap responden. Oke. Nanti yang dibutuhkan adalah surplus konsumen untuk setiap kunjungan. Sehingga rata-rata surplus konsumen tinggal dibagi dengan total kunjungan per tahun. Nah, berarti untuk setiap kunjungan, dari data responden, kita mengestimasi bahwa surplus konsumen mereka adalah 15.000 per kunjungan.
Oke. Oke. Sehingga kita bisa bilang bahwa di sini surplus konsumennya adalah tadi, kita copy aja dari sini. Dan sekarang karena kita punya data kunjungan selama setahun sebanyak 65.300, maka tinggal kita kalikan aja antara kunjungan per tahun dikali dengan ini. 65.300 adalah nilai kunjungan real selama setahun ke tempat wisata tersebut. Sedangkan yang ada di sini 460 ini adalah jumlah kunjungan si responden. Oke, beda ya. Yang satu adalah jumlah kunjungan populasi, yang ini adalah jumlah kunjungan per tahun dari sampel. Dah, gampang. Kalau sudah dapat datanya, gampang. Oke, dan kita tidak melakukan pengolahan data lebih lanjut mungkin. Ya, mungkin agak sedikit berbeda dengan KTTA nanti. Nanti di KTTA mungkin harus mempertimbangkan normalitas, ya, harus mempertimbangkan signifikansi. Jadi, ya, saya nggak tahu ya kemarin di statistik apakah sudah sedalam itu. Kalau kami di dosen pembimbing sebenarnya kalau dikerjakan ya bagus gitu ya. Ya enggak juga kami bisa memahami. Oke, tinggal nanti deal-dealan sama Pak Dosbing aja kayak gimana Mas Yehuda. Oke, karena yang rumit adalah memastikan data ini siap di-regress. Oke. Data apapun bisa di-regress ya. Penghasilan per kapita gitu ya, dengan jumlah kucing di suatu negara itu bisa di-regress, keluar hasilnya. Oke, bisa jadi hasilnya positif. Terus kita ngomong bahwa semakin banyak kucing gitu ya, maka orang-orang semakin kaya. Iya nggak juga, gitu kan ya. Ada beberapa yang secara teori tidak mungkin untuk dijelaskan dengan regresi, karena regresi ini cuma matematik biasa aja, cuma bantuan dari komputer untuk menghitung suatu korelasi. Kita nggak bisa bilang bahwa ada hubungan kausalitasnya, kan gitu ya. Nah, tapi kalau konsep travel cost ini sudah ada teorinya. Oke. Sudah terbukti selama beberapa kali penelitian, oh ternyata memang travel cost ini hubungannya negatif. Nah, ini akan menarik kalau nanti ternyata hubungannya positif. Nah, malah bingung kali mungkin ya. Masa travel cost-nya makin naik, jumlah kunjungan makin naik, ini mungkin bukan barang normal. Mungkin kayak emas kali ya, atau mungkin kayak berlian. Harga semakin mahal, orang-orang yang beli makin banyak juga, karena prestis. Tapi mungkin emang ini dianggap sebagai barang normal. Oke, jauh lebih gampang secara hitung-hitungan untuk individual travel cost method. Yang susah adalah yang ada di sini. Gimana mencari data tersebut? Oke. Kalau clue saya sih kemungkinan ini nih yang harus dihafal oleh teman-teman. Ya, entah dihafal, mungkin nggak perlu dihafal ya, karena nanti mungkin open book, tapi perlu diperhatikan, ya, karena kayaknya sih gitu ya, kayaknya sih nanti ITCM yang diupload, kayaknya ya, namanya juga estimasi ya, nggak tebak-tebakan. Jadi nanti dikasih data mungkin sudah ada parameternya, ada alfa, ada beta segala macam, teman-teman diminta untuk menentukan surplus konsumsi. Mungkin seperti itu. Oke, sip, jauh lebih gampang. Silakan ya teman-teman. Ada yang perlu saya ulang mengenai individual travel cost method? Mau nanya Pak, Yoi, gimana Ri? bedanya yang tadi itu Pak, yang total kunjungan per tahun itu kan tadi yang di bawah tabel ini 490 ya Pak. Betul? Nah, yang bedanya sama yang 63.000 itu gimana Pak? 490 ini kan adalah total kunjungan dari para responden, Mas Farid. Kita punya 100 responden. Oke. Dari 100 responden ini mereka mengunjungi si lokasi wisata sebanyak 490 kali. Si responden. Oke. Penilai tidak mungkin nongkrongin si tempat wisata dari 1 Januari sampai 31 Desember kan. Oke. Jadi nggak semua yang datang ke tempat wisata tersebut disurvei. Oke, jadi 490 ini adalah jumlah kunjungan total si responden. Misalnya dari sekelas ini yang disurvei cuma 10 orang. Oke, 10 orang yang datang 490%.
Padahal kita mau mengestimasi nilai secara keseluruhan dari populasi. Makanya setelah kita mengestimasi si surplus konsumen dari responden, kita kalikan dengan ini jumlah kunjungan yang real. Ini semua orang datang ke situs itu berapa banyak. Oke, yang tadi adalah jumlah kunjungan si responden, yang 65.300 itu adalah jumlah kunjungan semua orang, baik responden maupun yang nggak sempat ditanya. Kelihatan nggak nih bahwa ini benar-benar pure estimasi. Oke. Misalnya, saya mau mengukur jumlah jumlah uang, yang gampang yang bisa dijumlahin ya. Kalau IPK tinggi nggak bisa dijumlahin. Saya mau mengukur jumlah uang yang saat ini ada di dompet teman-teman sekelas. Oke. Tapi sih nggak mungkin nanya satu-satu misalnya. Maka saya nanya hanya ke cuma 5 orang aja. Nah, Andika, ada Yauda, ada Fahri, ada Mbak Reski, ada lagi siapa ya? Mbak ini. Saya tanya ke 5 orang itu, ternyata di dompetnya saat ini ada uang sebanyak 50.000. Oke. Dari rata-rata tersebut, oh berarti kalau dari sampel saya rata-rata 50.000 nih. Maka saya estimasi kelas ini misalnya ada 30 orang gitu ya. Maka saya estimasi total uang yang ada di dompet semua anak itu adalah sebesar 1,5 juta. Oke, estimasi Mas Bro. Kira-kira, tapi dengan cara yang lebih akademis lah. Oke, kira-kira kayak gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Sip. Yang lain, teman-teman? Oh iya, satu lagi. Terus kita ngapain Pak ngeregresi edu, income, sama jarak? Nah, buat apa nih Mas Yehuda ngumpulin data banyak-banyak? Kenapa nggak langsung travel cost aja? Oke. Nanti ketika kita menjelaskan mengenai hubungan antara travel cost dengan jumlah kunjungan, maka kita juga bisa nih melengkapi analisis kita dengan ngasih tahu, oh dari hasil penelitian saya menemukan hubungan negatif antara jumlah atau lamanya pendidikan dengan jumlah kunjungan. Jadi saya bilang bahwa semakin lama orang itu belajar, semakin tinggi tingkat pendidikannya, dia secara rata-rata berkurang kunjungannya ke tempat wisata yang sedang saya nilai. Oke, kenapa? Ya mungkin tempat wisata saya kurang memberikan ilmu pengetahuan. Saya nggak tahu lah alasannya apa. Oke, seperti itu. Wah, ini juga aneh nih. Ternyata orang-orang yang punya income lebih banyak, gitu ya, itu juga datang lebih sedikit ke tempat saya. Ke objek yang saya nilai. Oke. Biasanya logikanya kan kalau semakin punya banyak uang, semakin sering jalan-jalan. Ya nggak? Logikanya seperti itu kan? Tapi ternyata dari hasil penelitian saya nggak sama nih. Kenapa ya? Oh mungkin ada tempat lain ya, yang lebih bagus dari tempat yang saya nilai, meskipun dia lebih mahal. Jadi orang yang tadinya gajinya misalnya cuma 10 juta per bulan, datangnya sekitar 5 kali, gitu ya. Begitu dia punya uang 20 juta, dia nggak menghabiskan waktunya untuk ke tempat objek wisata saya, tapi ke tempat objek yang lain. Ya mungkin penjelasannya seperti itu. Oke, dan seterusnya. Ini juga aneh nih. Jaraknya semakin jauh, tapi hubungannya positif. Logikanya adalah semakin jauh, orang semakin jarang datang ke lokasi wisata. Yang semakin dekat, semakin sering. Kan logikanya seperti itu, ya enggak? Tapi dari hasil penelitian kita, tidak menunjukkan hal seperti itu. Ini malah hubungannya positif. Wah, kenapa ya kira-kira? Ya, mungkin orang setempat tahun itu udah bosen kali, Pak. Jadi kebanyakan orang luar yang datang ke tempat situ. Bisa jadi. Saya waktu kuliah itu, kalau saya bandingin sama teman-teman saya ya, kayaknya ke Tanah Abang itu saya jauh lebih sedikit lah. Pernah ke Tanah Abang nggak teman-teman? Nggak pernah Pak, orang kuliah cuma setahun ya di Jakarta ya. Jadi saya kalau dibandingin sama teman-teman yang bukan dari Jakarta, ya, itu ke Tanah Abang itu lebih sering mereka. Mereka setiap mau pulang pasti ke Tanah Abang. Ya zaman dulu belum ada Tokopedia teman-teman ya. Jadi kita belum bisa beli online lah ya. Jadi ke Tanah Abang itu sangat worth it
untuk beli barang-barang banyak gitu, dan lebih murah gitu ya. Bisa dibawa ke kampung lagi bagi-bagi adik-adiknya ya, kasih baju yang murah-murah aja lah adik-adik saya Pak, misalnya kayak gitu. Oke. Jadi ada kemungkinan nih ternyata si tempat wisatanya kalau ngeliat dari data ini itu lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang yang jauh-jauh dibanding yang deket-deket. Soalnya deket-deket udah bosen kayaknya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi variabel-variabel lain meskipun koefisiennya tidak dipakai untuk menentukan surplus konsumen, tapi bisa dibuat untuk menjelaskan asosiasi atau hubungan antara si variabel-variabel ini dengan tingkat kunjungan. Oke, kira-kira seperti itu. Yang mungkin yang dengerin, bukan, yang berkepentingan kayak cuma ya udah doang nih kali ya. Oke, kira-kira seperti itu. Selain SDA nggak ada yang pakai regresi kan? Jadi kemungkinan nggak penting-penting amat. Kecuali ada yang pakai nih, wah saya ekonomi wilayah Pak, tapi saya kasih regresi misalnya. Oh silakan, bisa juga sih. Oke, habis dari ilustrasi TCM, ada yang mau diobrolin? Cukup? Oke, kalau cukup saya senang-senang aja. Oke, untuk menambah kemahiran teman-teman, gitu ya. Nanti yang file tadi saya save, saya kirim. Tapi saya punya satu soal ITCM lagi, satu kasus TCM lagi. Sudah ada datanya. Tinggal teman-teman coba regresi sendiri. Tentukan berapa surplus konsumen. Ikuti aja tadi, yang tadi apa? Step-step yang tadi. Nanti bisa teman-teman kerjakan dan kumpulkan. Gitu ya. Kumpulinnya formatnya PDF aja ya. Nah kali ini karena tidak dalam bentuk kelompok, mungkin saya perlu bantuan Mbak Reski kali ya, untuk nge-pooling dulu tugas-tugasnya dalam bentuk PDF, formatnya ya kelas, absen, nama lah gitu ya. Mungkin supaya mempermudah saya ngecek gitu ya, udah dikerjakan atau belum. Dalam format PDF gitu ya. Gampang banget, mungkin 10 menit sudah selesai. Tapi kayaknya karena saya mungkin baru bisa ngelihat hasil pekerjaan teman-teman mungkin di awal minggu depan, jadi kayaknya dikumpulin di sebelum pertemuan yang akan datang aja. Oke? Sip. Ada lagi teman-teman yang mau diobrolin? Cukup? Ya udah. Kalau cukup kita udah dulu ya. Oh ya, foto. Wah, taruh lupa lagi. Sorry. Foto. Oke, saya izin jepret ya. 1, 2, 3. Oke, makasih yang udah gaya. Oke, saya save dulu sebentar. Sip. Makasih teman-teman buat atensinya. Kita ketemu lagi pekan depan, insya Allah. Kita ngomongin mengenai apa ya? Hedonic pricing model kayak. Sip, saya pamit. Yang kerja jangan capek-capek gitu ya. Kalau boleh pulang aja. Saya pamit. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.